Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast Suara Bangga Kencana. Baik, sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Cindy Nur Khalifah Siti Aryani. Di sini saya yang akan memandu jalannya live kita pada siang hari ini. Nah teman-teman, tentunya pada siang hari ini saya nggak sendirian nih. Mungkin teman-teman di rumah udah banyak nih yang kenal sama narasumber kita yang satu ini. Mungkin boleh dari Kak Heni perkenalan diri terlebih dahulu. Halo sobat podcast Bangga Kencana, perkenalkan saya Heni Oktavia. Di sini saya sudah beberapa kali diundang menjadi narasumber. Dan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya asam folat untuk ibu hamil. Oke, tuh pasti teman-teman di rumah banyak nih yang belum tahu tentang apa sih sebenarnya asam folat itu, udah itu kegunaannya apa, fungsinya apa. Nah, mungkin dari Kak Heni boleh ya dijabarkan sedikit sebagai pembukanya sebenarnya apa sih asam folat itu. Kan banyak ya ibu-ibu pada era sekarang tuh banyak yang nggak tahu apa itu gitu. Iya benar Kak. Jadi asam folat itu adalah bentuk sintesis dari vitamin B yang sangat penting dalam proses pembentukan DNA dan sel-sel baru. Terus dalam bentuk alaminya vitamin B9 itu disebut dengan asam folat ini tadi, yang bisa ditemukan dari sayuran hijau, terus dari buah, dari kacang-kacangan, dan dari hati juga Kak. Jadi dari protein hewani. Terus biasanya asam folat itu diberikan kepada ibu hamil dalam bentuk suplemen. Nah, karena ibu hamil itu cenderung lebih tinggi membutuhkan asam folat dari suplemen ini tadi dibandingkan dari makanan, karena agar bisa tertakar nih berapa sih asam folat yang sudah dikonsumsi oleh ibu hamil ini tadi, supaya tidak berlebihan juga Kak. Oke, ternyata asam folat ini bukan dari suatu hal yang mahal ya Kak. Jadi bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan kita, apalagi yang hidup di desa nih pasti akan sangat mudah untuk mendapatkan asam folat ini tadi. Betul Kak. Jadi bukan menjadi suatu alasan ya, jadi ibu hamil untuk tidak mengkonsumsi asam folat. Betul sekali. Oke, nah ngomong-ngomong tentang asam folat nih, kan tadi udah dijelaskan kalau asam folat itu bentuknya seperti apa, udah itu dari bahan alami seperti apa. Nah mungkin untuk signifikannya lagi, kenapa asam folat ini sangat penting nih untuk ibu hamil gitu. Kenapa ibu hamil tuh membutuhkan ini? Karena asam folat ini sendiri membantu perkembangan otak dan sumsum tulang. Tulang belakang janin pada awal kehamilan Kak. Jadi sangat penting untuk pertumbuhan sumsum tulang belakang si bayi ini tadi. Kekurangan asam folat ini juga bisa menyebabkan bayi lahir dengan kondisi yang cacat lahir, yang terjadi ketika tulang belakang dan sumsum tulang belakang itu tidak menutup sempurna. Jadi sangat berpengaruh sekali ketika kita sebagai orang tua yang sedang mengandung kekurangan asam folat ini Kak. Oke, berarti dampaknya ini sangat buruk sekali ya, kalau misal kita sebagai ibu hamil tidak memberikan asupan, tidak mengkonsumsi gitu. asam folat ini tadi Kak. Terus asam folat ini juga membantu pertumbuhan plasenta dan janin. Jadi asam folat ini
mendukung pembentukan sel darah merah dan pembelahan sel yang cepat selama kehamilan, Kak. Jadi itulah kenapa si asam folat ini tadi sangat penting untuk ibu hamil. Terus bisa menurunkan resiko terjadinya komplikasi pada saat kehamilan seperti kelahiran yang prematur Oke, nih, Kak. banyak nih kejadiannya ya Kak, apalagi di desa-desa Iya, nih. betul, kelahiran prematur. Oke. Terus mendukung juga kesehatan ibu hamil. Nah, jadi bisa mengurangi terjadinya anemia pada ibu hamil. Iya, karena banyak kita temuin ya di beberapa kasus ibu hamil nih banyak yang terjadi kayak kekurangan darah, seperti anemia tadi. Betul. Jadi itu bisa membentuk dan membantu produksi sel darah merah pada ibu hamil, Kak. Oke. Si asam folat ini tadi. Oke, tadi kan Kak Heni juga sempat menyinggung terkait plasenta dan janin nih ya. Mungkin teman-teman di rumah banyak nih Kak yang nggak tahu apa sih sebenarnya plasenta itu. Mungkin Kak Heni bisa nih menjelaskan sedikit terkait plasenta itu, memberikan gambaran lah mungkin ya. Ya, plasenta itu adalah awal tumbuhnya si janin ini tadi. Jadi si janin yang masih kecil, Kak. Gitu. Gambarannya seperti itu, Kak. Tuh teman-teman, untuk teman-teman yang di rumah ya mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini seputar asam folat ya Kak bagi ibu hamil. Nanti pertanyaannya akan kami jawab langsung di live sesi ini. Betul sekali. Mungkin kita sapa-sapa dulu ya Kak ya. Wah, sudah ada 3.000 orang yang menonton live kita pada hari ini ya, Kak ya. Ya, banyak sekali nih yang menonton Kak. Betul. Dari Kak siapa itu? Dari Kak Dela. Hai Kak Dela. Halo Dela. Ini juga ada dari Kak netizen Cindut. Oke, nonton terus nih. Oke. Kita lanjut ya Kak ya. Ya, silakan. Terkait obrolan asam folat nih, kan di beberapa daerah mungkin ini masih menganggapnya suatu hal yang remeh. Udah tuh kayak belum ada penjelasan atau belum ada arahan yang lebih lanjut terkait asam folat ini. Nah, mungkin Kak Heni bisa nih memberikan penerangan, memberikan penjelasan kapan, berapa banyak asam folat ini dibutuhkan, saat kapan aja tuh. Asam folat ini dibutuhkan pada saat sebelum kehamilan, Kak. Gitu. Jadi kalau sebelum kehamilan asam folat yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sekitar 400 mg. Nah, kalau sudah saat pada masa kehamilan itu pada TM1 atau trimester 1 dibutuhkan tambahan asam folat sebanyak 200 mg. Nah, jadi sama TM1 2 sampai 3 itu membutuhkan penambahan 200 mg itu tadi dalam mengkonsumsi asam folat ini. Minimal misal nih kita merencanakan kehamilan 1 bulan lagi. Jadi sebelum merencanakan kehamilan itu atau pada saat sebelum hamil kita itu sudah mengkonsumsi si asam folat ini tadi, Kak. Oke, jadi persiapan sebelum hamil ya? Iya, sebelum hamil juga sudah harus dipersiapkan agar si janin kita ini tadi berkembang dengan baik. Oke, apakah untuk catin-catin nih calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, apakah sudah boleh dianjurkan Kak untuk mengkonsumsi asam folat? Ya, sudah dianjurkan apabila si catin ini tadi ingin segera nih memiliki sang buah hati. Iya, jadi harus segera dipersiapkan asam folatnya, terus tablet tambah darahnya gitu, Kak. Tuh, jadi materi kita kali ini bukan khusus untuk ibu hamil aja nih Kak. Jadi untuk para catin, calon pengantin yang sedang mempersiapkan pernikahannya dan akan memulai atau memulai akan kehidupan yang baru. Betul. Boleh nih ya dimulai dari sekarang untuk mengkonsumsi asam folat. Oke, materi kita pada siang hari ini sangat hot ya Kak, sama kayak cuacanya di luar nih. Betul, panas. Panas. Jadi mungkin ada teman-teman sih yang masih belum paham atau yang baru join, nggak tahu apa sih sebenarnya itu asam folat, boleh gabung di live kita ya teman-teman. Nanti boleh tanya di kolom komentar. Nanti di sesi break akan kita baca satu persatu. Oke. Lanjut ya Kak. Silakan, Kak. Oke.
Kalau ngomong tentang asam folat lagi nih, Iya. tadi kan udah Kak Heni sebutkan juga ya, asam folat ini dari apa aja, dari bahan apa aja. Mungkin kalau untuk sumber asam folatnya sendiri mungkin ya Kak Heni boleh nih disebutkan. Mungkin masih banyak teman-teman di rumah yang bingung terkait ini. Ya tadi kan sudah disebutkan bahwa asam folat itu bisa kita temui dari sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan dari sumber protein hewani sendiri dari hati ya Kak ya. Benar. Nah kalau dari sayuran itu sumber asam folat yang terbanyak itu dari sayuran hijau, contohnya dari bayam, terus dari selada, dari kembang kol. Nah kalau untuk buah-buahannya ini dari buah alpukat, jeruk, pepaya, terus dari buah-buah dari pisang nih Kak. Oke. Terus kalau untuk kacang-kacangannya sendiri nih, ini pasti teman-teman yang ada di rumah, mungkin saya sendiri baru mendengar nih, ternyata asam folat yang paling tinggi dari kacang-kacangan itu dari lentil. Nah mungkin Kak Cindy juga belum pernah melihat. Belum, baru Dan di denger nih, pasar Kak. juga saya juga belum pernah nih melihat ini. Nah kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah tahu lentil ini tadi apa, nah atau sudah pernah mengkonsumsi, silakan komen gimana Iya. sih rasanya. Boleh sharing-sharing nih sama kita yang ada di sini. Iya. Terus dari sumber kacang-kacangan lagi itu dari kacang merah, terus Oke. kacang polong, dan dari kacang kedelai. Kacang merah yang untuk direndang tuh ya Kak? Iya betul. Gitu Kak. Jadi itulah sumber-sumber yang bisa yang tinggi asam folatnya. Tapi kembali lagi, walaupun ada alternatifnya mengkonsumsi buah-buahan tadi, sayur-sayuran tadi, tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen asam ya. folat ini tadi. Iya. Oke. Itu ternyata banyak sekali hal-hal yang kita nggak tahu ya. Ternyata hal ini sangat sederhana dan mudah kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman yang sedang melakukan program atau sedang hamil ya, sekarang menjalani ini kehamilan, mungkin teman-teman bisa dicoba tuh dari kacang-kacangan, terus dari buah tadi jeruk alpukat gitu ya Kak. Iya, buah itu pisang juga bisa. tergolong murah itu ya. Betul. Jeruk mungkin berapa sekilo, 15.000 ya. Ya buah pisang banyak kayaknya yang nanam ya, apalagi di pedesaan pasti banyak sekali orang yang nanam buah pisang. Banyak tuh. Ya. Mungkin kita sapa-sapa dulu teman-teman Oke, yang ada di rumah. udah Kak. banyak ya, udah banyak yang join. Ada 50.000 penonton nih Kak. Oke. Dari Kak Gabut nih. Halo Kak katanya. Halo Kak Gabut. Ini dari Kak Yoga. Halo Kak Yoga. Terus ada Ayu Demi Agusti dan Ayu Wike. Untuk teman-teman yang ada di rumah, terima kasih karena sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sebagai narasumber sendiri berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah maupun untuk tetangga-tetangganya juga bisa disalurkan nih informasi yang sudah didapatkan pada hari ini ya Kak ya. Oke, mungkin kita break sejenak ya Kak sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari para penonton yang mau menanyakan terkait tentang asam folat. Kami masih membuka untuk satu pertanyaan terakhir. Oke, teman-teman kita kembali lagi di podcast Suara Bangga Kencana. Nih Kak tadi sempet ada nih DM dari netizen kita, dia nggak berani katanya mau komentar di live kita, jadi dia ngirim pesan melalui chat pribadi. Beliau tanya nih, katanya Mbak, mitos atau fakta nih asam folat bisa bikin gemuk? Karena kan dia taunya asam folat itu makanannya enak-enak ya, jadi apakah itu mitos atau fakta Mbak? Sebenarnya itu mitos ya kalau misalnya asam folat itu membuat badan kita menjadi gemuk karena asam folat itu tidak bikin gemuk Kak. Nah faktanya tidak ada bukti ilmiah bahwa menunjukkan asam folat itu membuat gemuk badan ya? menjadi gemuk karena kalau badan menjadi gemuk itu tergantung dari energi dan kalori yang kita makan sendiri Kak. Kebanyakan kalori dan kurangnya aktivitas fisik yang membuat
badan kita itu menjadi gemuk. Jadi jangan menyalahkan asam folat Oke, gitu. berarti dari pola hidup si bumilnya juga tadi juga berpengaruh betul. ya. Itulah kenapa bumil-bumil banyak sekali nih yang berat badannya mungkin naik, ada mengalami kenaikan dan nggak banyak juga ada yang mengalami penurunan ya Kak ya. Iya betul. Apakah itu bisa kalau yang turun berat badan tuh kira-kira kenapa tuh Kak? Kalau penurunan berat badan itu bisa terjadi karena faktor stres Oke. dan juga ada nih terkadang ibu hamil pada TM1 itu mengalami rasa mual muntah Kak. Oke, jadi nggak nafsu makan ya? Jadi nggak nafsu makan, terus berat badannya itu berkurang. Nah, setelah di TM2 kembali lagi nih karena rasa nafsu makan kita tadi sudah bertambah. Nah, itulah yang bisa bikin badan kita itu menjadi gemuk itu tadi. Jadi kebanyakan kalori dan kurangnya aktivitas fisik. Oke. Itu jadi untuk para suami-suami ya jangan meremehkan ya itu ibu-ibu hamil yang lagi mual, pusing gitu, yang gak nafsu makan, jangan diremehkan. Terus apalagi kalau misalnya nih ibu hamilnya dibikin menjadi manja, cuman tidur-tidur aja di rumah. Iya, itu nggak boleh ya Kak? Nggak boleh Kak, bisa memicu terjadinya itu tadi kegemukan tadi pada ibu hamil. Oke. Gitu. Wah, jawabannya sangat di luar kepala nih Kak, di luar nalar. Oke. Mungkin kita sapa-sapa sebentar sebelum kita closingan ya Iya. Kak. Oke. Ada siapa nih yang lagi bergabung? Ada Ayu Demi Agusti, udah tuh ada Ibu Dia. Halo Ibu Dia. Kemudian ada dari Kak Bruno. Terima kasih. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih? Boleh ya? Ya untuk teman-teman yang mau bertanya juga boleh. Sebelum kita closing, mungkin dari Kak Heni ada kalimat penutup nih atau pesan dan kesan Kak atau apa untuk para ibu hamil? Ya untuk pesan nih Kak, lebih ke pesan. Oke. Asam folat itu adalah nutrisi yang penting yang berperan besar dalam pembentukan tabung saraf janin. Jadi bisa mencegah terjadinya cacat lahir, spina bifida, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak janin. Jadi sebagai ibu hamil kita harus mengkonsumsi asam folat sejak masa perencanaan kehamilan. Jangan pada saat kehamilan baru merencanakan ingin mengkonsumsi asam folat itu sendiri Kak. Jadi harus rutin-rutin mengkonsumsi asam folat, jangan dibuang. Gitu, Kak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa asam folat ini sangat penting ya Kak bagi ibu hamil. Udah itu sebelum melakukan persiapan kehamilan ini sangat penting sekali ya teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman udah nggak ada nih pertanyaan lagi. Kita juga udah menemani teman-teman kurang lebih 1 jam ya, 1 jam kita berbincang-bincang di live ini. Saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini mengucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, tap-tap layar, komen dan share. Kita akan live lagi di besok ya, hari Selasa dengan tema yang berbeda-beda. Oh hari ini masih ada live lanjutan ya? Iya hari ini ada live kayaknya ya. Ya jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Oke kita akhiri ya. Saya Cini Nur Khalifah Siti Aryani sebagai pembawa acara pamit undur diri. Dan saya Heni Oktavia sebagai narasumber pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih kepada Kak Cindi karena sudah mengundang saya selama beberapa minggu ini ya Kak ya menjadi narasumber. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk ibu-ibu hamil di luar sana dan calon-calon ibu yang ada di luar sana yang sedang menonton live kita pada hari ini. Terima kasih juga Kak Heni untuk kedatangannya nih telah berbagi ilmu ke kita ya untuk sama-sama, kita Kak. yang orang-orang awam. Terima kasih. Kita akhiri, sampai jumpa teman-teman. Bye bye.